Oke, kita lanjutkan contoh soal kedua. Contoh dua ya mengenai eh, apa integral garis tadi. Nah, diketahui fungsi bernilai vektor. Fungsi bernilai vektor kita itu adalah negatif y, negatif x y. Dan adalah C adalah kurva kurva seperempat lingkaran di kuadran satu di kuadran satu ya dengan jari-jari satu. Tentukan tentukan integral f r dr sepanjang kurva C. Oke, nah ini akan kita kita pahami soalnya dulu. Diketahui vektor fungsi bernilai vektor yaitu negatif y, negatif xy dengan c adalah kurva seperempat lingkaran di kuadran satu dan jari-jarinya satu. Tentukan integral garis dari fr dr sepanjang kurva kurva c. Nah, sekarang coba kita gambarkan dulu bagaimana sih posisinya. Nih, oke. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Oke, nah coba perhatikan ya di sini ini kurva C kita yaitu apa katanya kurva C adalah seperempat lingkaran ya berarti dari T sama dengan nol ya T sama dengan nol ini X-nya ini Y kita jari-jarinya satu tadi ya jari-jarinya satu ya ini jari-jarinya satu di sini. Nah, kemudian apa yang harus kita pahami berarti ini saat sudutnya sama dengan nol sampai dengan T-nya itu adalah pi per 2 ya. Karena yang kita butuhkan di sini itu hanya di kuadran satu saja ya, di kuadran satu saja ini dia. Oke, kita lanjutkan. Berarti untuk C kita, berarti kurva C kita itu adalah RT ya di mana RT-nya itu tidak yang hanya diketahui adalah dia seperempat lingkaran dengan kuadran apa di kuadran satu dengan jari-jari satu. Nah, ingat lagi ya di kalkulus multivariabel ya. Yaitu kalau misalnya dia lingkaran berarti yang harus kita ingat apa? Masih ingat? Yaitu cos I ya. Cos I ditambah sin TJ. Ya, berarti cos T ini adalah sin T. Oke, berarti kalau R aksen T-nya itu ya jadinya apa? Negatif sin T, koma cos T. Oke, dengan T-nya itu terletak dari nol sampai dengan pi per 2. Ya, karena sama di sini. Oke, berarti kalau misalnya kita punya f kita yaitu fungsi vektor kita itu tadi kan negatif y, negatif xy ya. Berarti kalau misalnya kita ganti dia dalam t ya, dalam T berarti yang negatif Y-nya itu berarti ini kan X, Y mana dia ya ini X-nya ini Y-nya tadi ya berarti dalam ganti R X-nya itu cos T Y-nya sin T berarti min sin T koma negatif X negatif cos dikali sin ya berarti negatif cos T sin T. Oke, nah berarti kalau misalnya kita kalikan nih, kita kan butuhnya perkalian nih, perkalian
vektor D dengan R aksen T. Kan gitu ya. Oke, kita kalikan berarti FT-nya min sin T, koma min cos T sin T ya. Dikalikan dengan berkalian titik ya. Dengan R aksennya min sin T, koma cos T. Oke, kalau kita kalikan ini min sin T kali sin T dapatnya adalah sin kuadrat T tambah min cos T kali sin T dikali cos T. Berarti dikurang ya. Kurang harusnya. Min kali positif berarti negatif. Berarti ini negatif, negatif cos kuadrat T sin T. Oke, sin T ya. Oke. Nah, sekarang berarti kalau misalnya kita mau integralkan ini ya, kita posisikan integralnya. Oke. Misalnya kalau kita integralkan ini ya, berarti kalau integral integral apa ft r aksen t dt sepanjang kurva C ya. Ini apa ya? Vektor. Jadinya integral dari 0 sampai pi per 2 ya. Dari ft ya. Ft-nya itu tadi apa? Yaitu sin kuadrat t dikurang dengan cos kuadrat t sin t dt. Itu udah dikalikan tadi. Oke, kita bagaimana cara kita mengintegralnya lagi? Berarti kita integral satu-satu juga boleh ya. Yang pertama kita coba integralkan dulu, eh, integralkan sinnya dulu boleh. Kemudian baru integralkan min cos kuadrat T sin T-nya dulu juga boleh. Oke, kita satu-satu aja kita kerjakan. Yang pertama integral dari 0 sampai pi per 2 dari sin kuadrat T dt ya. Nah, ingat lagi ya kalau cos 2T masih ingat cos 2T? Cos 2T itu adalah cos kuadrat T dikurang sin kuadrat T. Ini paling sering nih di kalkulus multivariabel ibu sebut-sebut. 1 kurang 2 sin kuadrat T ini 2 cos kuadrat T dikurang 1. Yang ada hubungan dengan sin kuadrat yang ini ya. Berarti kita bisa selesaikan cos 2T sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat T. Berarti pindah ruas 2 sin kuadrat T sama dengan 1 kurang cos 2T. Berarti sin kuadrat T jadinya 1 kurang cos 2T bagi 2. Oke, berarti ini bisa kita selesaikan di sini. Integral 0 sampai pi per 2 dari 1 kurang cos 2T per 2 dt. Berarti ini boleh juga integral 0 sampai pi per 2 1 per 2 dikurang cos 1 per 2 cos 2T dt. Berarti integralkan dulu berapa ininya tuh 1 per 2T dikurang dengan 1 per 2 integral dari cos 2T berarti 2T-nya jadi apa ini seperempat ya. Seperempat cos 2T integralkan gimana caranya? 2T-nya diintegralkan dulu berarti 2 jadinya 1 per 2 ya berarti ini 1 per 4 ya. Kemudian integral dari cos itu adalah min sin. Berarti integral ya berarti min sin berarti positif ya. Positif ya kan positif ya. Cos 2T. Oke ya. Turunan dari sin bukan negatif ya. Turunan dari sin itu turunan dari sin itu kan tetap cos ya. Berarti integral dari cos itu tetap sin positif. Berarti ini eh, tetap kurang ya. Oke, tetap kurang. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Jadi apa? Integral integral dari apa cos kenapa masih ada integral cos kenapa masih sin ya astagfirullah, mohon maaf ya. Berarti ini jadinya adalah seperempat sin 2T. Oke, terhadap pi per 2 sampai 0. Nah, kalau kita substitusi nih, jadinya berapa nih? Jadi
T-nya itu pi per 2 jadi pi per 4 dikurang sin pi per 2 dikali sin pi itu berapa nilainya? Itu nol. Kemudian masukkan nol ini nol, kemudian sin nol nol. Berarti dapatnya adalah pi per 4 ya. Untuk sin ini, untuk nilai dari apa? Yang ini nilainya adalah pi per 4. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita mau cari ini lagi. Integral dari cos kuadrat T sin T. Oke. Nah, kita lanjutkan. Oke. Integral dari nol sampai pi per 2 ya. Cos kuadrat T. Cos kuadrat T sin T dt. Oke, kita menggunakan pemisalan ya. Misalkan U sama dengan cos T. Berarti turunan U terhadap T itu adalah min sin T. Oke, berarti kita bisa selesaikan ini integral nol sampai pi per 2 U pangkat 2 ya. Ini sin T di apa kali sini aja berarti DU sama dengan min sin T dt ya. Oke, berarti kalau misalkan apa berarti negatifnya bisa kita keluarkan berarti ininya adalah min DU ya min DU berarti ini karena diketahui sin T dt ya ini sin T dt berarti negatif DU berarti negatifnya ke depan berarti kita integralkan ini dulu berarti min 1/3 U pangkat 3 terhadap pi per 2 sampai nol berarti min 1/3 U-nya tadi cos T ya cos T dipangkatkan 3 terhadap pi per 2 sampai nol. Oke, kita lanjut cos 90 itu nol ya, berarti 0 dikurang dengan cos nol itu satu berarti min sepertiga. Berarti dapatnya adalah 1/3. Nah, sedangkan tadi kalau misalkan dari apa integralnya tadi yang kita butuhkan yaitu apa integral dari ft dt eh, bukan dr ya DR gitu ya. Eh maaf, bukan. Nah, kalau integral yang kita butuhkan itu adalah fungsi bernilai vektor DR ya sepanjang kurva C itu nilainya adalah integral dari nol sampai pi per 2 sin kuadrat T dikurang cos kuadrat T sin T dt. Berarti ini nilainya tadi adalah pi per 4, ini nilainya 1/3. Ah, itu dia jawabannya. Oke, berarti kita cukupkan sampai di sini dulu. Tolong dipahami kembali bagaimana menentukan integral garis pada fungsi bernilai vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.